بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا يأتي بأولي أبابي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ah ya wasani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ini usikum wa nafsi wa bitaqwallahi laqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada sebagian orang yang mengatakan menjadi guru adalah suatu perbuatan yang ikhlas. Seberapapun gaji yang ia terima, ia tidak berhak mempersalahkan itu karena menyampaikan ilmu dilandasi dengan ikhlas. Lalu apakah memang seperti ini konsep ikhlas? Menurut Muhammad Husnaini dalam buku Pepeling Diri, ikhlas adalah menerima imbalan apa yang telah kita kerjakan. Menerima imbalan banyak atau sedikitnya tidak ada kaitannya dengan ikhlas. Justru jika ada orang yang menerima imbalan dan ia merasa tidak ikhlas, maka sejujurnya ia tidak ikhlas dalam hal tersebut. Ikhlas juga bukan berarti memberi sedekah ala kadarnya. Memberi sedekah banyak atau sedikitnya tidak ada kaitannya dengan ikhlas. Jika ada orang yang bersedekah dan ia melebihkan sedekahnya tersebut hanya karena takut dikira tidak ikhlas, maka semestinya orang tersebut tidak ikhlas. Dan ada juga orang yang mendapatkan nasib yang buruk. Dia bersikap aktif ataupun pasif dan itu tidak ada kaitannya dengan ikhlas. Dan ada juga orang yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa agar dikira ikhlas, maka semestinya orang tersebut tidaklah ikhlas. Jamaah Jumat yang berbahagia, ikhlas pada hakikatnya adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apapun motifnya, apapun tujuannya, semua perbuatan harus bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 9 yang menjelaskan tentang kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Innama nat'imukum liwajhillahi la turidu minkum jazaa'a wala syukur. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sejak awal memiliki tujuan melakukan sesuatu hanya karena Allah, maka ia telah menjadi orang yang ikhlas. Ketika orang tersebut telah mencapai titiknya, levelnya, maka ia tidak akan peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia akan mendapatkan balasan dari orang yang telah ia terima ataupun tidak. Karena hatinya tidak akan berubah-ubah. Dia tidak akan gembira ketika dibalas dan ia tidak akan bersedih ketika tidak mendapatkannya. Bahkan dalam ayat di atas sebatas ucapan terima kasih pun tidak ia harapkan. Hal ini menjelaskan bahwa upah atau gaji yang diterima karena bekerja tidak ada hubungannya dengan ikhlas. Apabila sejak awal bekerja dan meniatkan karena Allah, maka ia sudah menjadi orang yang ikhlas. Adapun gaji yang diberikan memang sudah menjadi haknya karena sudah mengerahkan waktu, tenaga, harinya untuk bekerja. Jumlah gaji yang diterima tidak bisa menjadi patokan untuk menilai keikhlasan seseorang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, keikhlasan juga menjadi landasan pokok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan ikhlas.
Karena beribadah memang harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita beribadah tanpa diiringi dengan ikhlas, maka berhati-hatilah karena itu akan termasuk syirik. Dan jikalau ada orang yang beribadah dan memperlihatkannya kepada orang lain, maka itu termasuk riya atau syirik kecil. Apabila ibadah karena ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang melakukan hal tersebut akan jatuh kepada syirik atau dosa besar. Perintah beribadah dengan ikhlas terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 29. Kul amara rabbi bil qisti wa qimu wujuhakum indakalla musjidi wad'uuhu mukhlisina lahu dina kama badakum tu'zun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil dan dihadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Syekh Asy-Syaid dalam tafsirnya menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan mengikhlaskan dalam ayat tersebut adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan hanya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan doa harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada akhirnya kita harus kembali memperbaiki niat kita dalam segala aspek perbuatan yang dilakukan, baik kegiatan ibadah maupun kegiatan lainnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sehingga hanya perbuatan yang ditujukan kepada Allah sajalah yang bisa dikatakan sebagai ikhlas. Barakallahu li wa lakum fi Qur'ani atim wa nafti wa ikum bima fi minal ayati wa tazakir hakim. Aqulu kili haza wasta'u fillah wal qadim ini wa kum wa lisati muslimin wal muslimat fattaqizu innahu ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masrul muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa beribadah, diberikan hidayah, kekuatan untuk senantiasa berbuat baik dan istiqamah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Serta semua perbuatan yang kita lakukan semoga menjadi amalan yang ikhlas dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qariyal hajat, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa yaditin fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratal ba'dal maut. Rabbana hab lana minna azwajina wa nuridina wa qurratu a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.